Dokter Jenius. Batu Dewa. Keesokan harinya, si Yue bersama Dokter Jenius. Batu Dewa. Keesokan harinya si Yue bersama ketiga temannya pergi ke perguruan. Mereka pergi menghadap kepala sekolah dulu untuk melapor. Ketika mereka sampai di kantor kepala sekolah, ternyata mereka bertemu dengan wakil kepala sekolah. Terlihat ada kekagetan di mata wakil kepala sekolah. Apakah ini anak dari keluarga Menteri Si? Tanya wakil kepala sekolah dengan nada sinis. Benar sekali guru. Ini murid Yu Yue ingin menghadap kepala sekolah, kata Chan Xin dengan hormat. Ternyata dia ada di sini. Lalu kenapa kita repot-repot mencari dia di hutan roh? Ucapnya dengan nada kasar. Dia baru datang Guru Bao. Terdengar suara menyela pembicaraan mereka. Dan di belakang Guru Bao terlihat kepala sekolah berdiri dengan anggun. Kepala sekolah yang sudah tua namun terlihat gagah itu berdiri menatap si Yue. Kau sudah datang nak. Masuklah ke ruanganku. Ucapnya ramah. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju ruangannya. Si Yue segera berjalan mengikuti kepala sekolah Ming Hao tanpa melihat lagi pada wakil kepala sekolah Bao. Melihat tingkah si Yue, Guru Bao ingin marah. Namun dia tidak bisa berkutik lagi karena kepala sekolah telah terang-terang membela gadis tengik itu. Dia hanya bisa menatap kepergian si Yue. Sedangkan ketiga temannya segera pergi menghindar dari Guru Bao. Mereka tak ingin menjadi pelampiasan Guru Bao yang sedang marah. Terlihat wajah Guru Bao keluar dengan wajah merah padam. Sedang si Yue sendiri kini sudah berada di depan kepala sekolah Ming Hao. Apa yang terjadi denganmu di hutan roh, Yue? Tanya kepala sekolah pada si Yue. Seseorang menginginkan kematianku. Jawab Yu Yue datar. Kematianmu, kata Tuan Ming Hao kaget. Benar Tuan. Seseorang menginginkan kematianku. Entah apa yang pernah keluargaku atau aku lakukan hingga aku harus mereka bunuh. Kata Yu Yue lagi. Nak, kenapa kau mengatakan akan dibunuh? Tanya Jeola sekilas tak yakin. Karena seseorang sengaja mendorongku. Jawab si Yue datar. Kau tahu orangnya? Tanya kepala sekolah. Tidak jelas. Jawab si Yue. Si Yue terpaksa berbohong untuk mengurangi kewaspadaan si tersangka. Saat seperti ini si Yue tidak boleh 100% percaya pada orang lain selain orang terdekat dengannya. Jangan cemas nak. Aku akan membantumu mencari siapa sebenarnya yang menginginkan kematianmu itu. Kata Tuan Ming Hao menghibur. Terima kasih Tuan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh Yu Yue keluar? Tanya si Yue. Pergilah. Tapi mulai sekarang berhati-hatilah. Aku yakin setelah melihat kau kembali dengan selamat, orang yang ingin mengambil nyawamu akan berusaha melakukannya kembali. Kata kepala sekolah sambil menatap si Yue prihatin. Terima kasih Tuan. Si Yue pun segera keluar dari dalam ruang kantor kepala sekolah. Ketika sampai di luar terlihat ketiga temannya sedang menunggu. Gimana Yu Yue? Sudah selesaikan? Tanya Chan Xin dengan wajah serius. Sudah. Jawab si Yue singkat. Kalau begitu kita langsung saja pergi ke kelas.
kata Feng Sun datar. Mereka pun tanpa banyak bicara berjalan ke ruang kelas mereka. Ketika mereka dalam perjalanan menuju kelas, seperti biasa mereka kembali menjadi pusat perhatian semua murid. Karena hilangnya Yu Yue bukan rahasia lagi. Sehari setelah para murid baru yang pulang dari hutan roh, berita tentang hilangnya Yu Yue sudah menyebar di seluruh perguruan. Jadi saat Yu Yue terlihat oleh mereka, mereka merasa terkejut sekaligus heran. Biasanya anak yang hilang di hutan roh tak pernah bisa kembali. Ya dewa, dia bisa kembali pulang, seru salah satu dari murid yang bergerombol dan melihat kehadiran Yu Yue. Memangnya siapa dia? Tanya yang lain yang belum mengenal si Yue. Dia si Yue murid yang dikabarkan hilang di hutan roh. Jawab murid yang ngomong tadi. Jadi dia murid yang dikatakan hilang di hutan roh. Seru murid yang bertanya. Dan banyak lagi komentar dari mereka yang sudah mendengar kalau si Yue hilang. Sedang si Yue sendiri dengan tenang berjalan bersama teman-temannya menuju kelas. Namun saat melintasi ruang kelas tempat si Olan belajar, tiba-tiba si Yue menabrak dua orang gadis yang baru keluar dari ruangan itu. Dua orang gadis itu terjatuh, sedang si Yue sendiri tetap tegak berdiri. Itu menunjukkan kultivasi si Yue lebih tinggi dari gadis itu. Tanpa melihat orang yang menabrak, dua gadis itu bangun sambil marah-marah. Sialan, kau taruh di mana matamu? Seru gadis itu sambil berdiri dan menatap orang yang menabrak mereka. Namun saat dia melihat siapa yang dia tabrak, gadis itu membelalakan matanya. Kau, serunya tergagap. Gadis itu pucat bagai melihat hantu di depannya. Ada apa kak? Kau merasa sakit? Kata si Yue sambil tersenyum dingin. Wanita itu terlihat pucat dan takut. Dalam hati si Yue tertawa. Sebab gadis inilah yang mendorongnya masuk ke dalam jurang. Tidak. Aku tidak apa kok. Ucapnya gemetaran. Kenapa dia masih hidup? Serunya ketakutan dalam hati. Sedang gadis yang satunya terlihat sangat marah. Kau taruh di mana matamu ha? Serunya marah. Kenapa kakak marah-marah padaku? Seharusnya akulah yang marah. Kakak keluar dari kelas sambil bercanda dan tak melihat dengan benar pada jalan yang kakak lalui. Ucap si Yue datar. Kau si Yue murid baru yang dikabarkan hilang itu kan? Seru gadis itu kaget. Si Yue hanya menatap dua gadis itu dengan dingin. Melihat tatapan mata si Yue, mereka berdua merasakan sesak di dalam dadanya. Gadis yang mendorong si Yue terlihat semakin pucat. Dia buru-buru menarik tangan sang teman, pergi meninggalkan si Yue. Melihat tingkah gadis itu, ketiga teman si Yue menatap heran. Kenapa dengannya Yu Yue? Tanya Ningxi. Nanti akan kucersen pada kalian. Sebaiknya setelah kita selesai belajar, kita langsing pulang. Kita akan membuat makanan sendiri di rumah. Kata si Yue sambil berjalan ke arah kelas mereka. Kita masak di rumah. Seru Chanxin bahagia. Chanxin lebih suka masakan si Yue yang sedap daripada makan masakan di rumah makan. Masakan si Yue lebih enak daripada masakan siapapun. Mereka segera masuk ke dalam ruang kelas dasar tempat mereka belajar. Saat mereka masuk, ternyata kelas sudah agak penuh.
Si Yue dan ketiga temannya segera memilih duduk di bangku belakang. Seperti biasa mereka akan menjadi perhatian para murid terutama si Yue. Namun mereka tak peduli. Dengan cueknya keempatnya berjalan menuju bangku belakang. Si Yue dan kawan-kawan diam saja. Walaupun perkataan mereka membuat telinga merah karena kesal. Tak berapa lama setelah mereka duduk, Guru Yunjin masuk ke dalam kelas. Seperti biasa, saat guru tampan itu masuk, para murid wanita akan merasakan jantung mereka berdebat keras. Guru Yunjin memang idola para wanita di perguruan Lentera Putih. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tak terasa waktu pelajaran Guru Yunjin pun berakhir. Guru Yunjin segera keluar dari dalam kelas. Namun sebelum dia melangkah melewati pintu kelas, dia memanggil si Yue. Yue. Ya guru. Jawab si Yue yang sedang berbicara dengan Chanxin. Kau ikut guru sekarang. Serunya. Si Yue kaget. Namun dia baru ingat kalau Guru Yunjin menyuruh dia menghadap saat telah sampai di perguruan. Dan itu belum dia lakukan. Baik guru. Jawab si Yue. Sedangkan para murid lain menatap si Yue dengan tatapan cemburu. Si Yue segera berjalan mengikuti Guru Yunjin setelah mengatakan pada ketiga temannya akan pulang secepatnya. Aku akan kembali secepatnya setelah selesai urusan dengan Guru Yun. Seru si Yue sambil berlari mengejar Guru Yun. Tak berapa lama si Yue melihat sang guru sudah berada di depan pintu kantornya. Ya ampun. Cepat sekali Guru Yun berjalan. Keluh si Yue. Dia mengejar Guru Yun dan saat Guru Yun masuk ke kantornya, si Yue pun segera ikut masuk. Melihat si Yue berdiri di belakangnya, Guru Yunjin berkata, "Duduklah." Ucapnya sambil duduk di kursinya sendiri. Dengan patuh si Yue duduk di depan meja milik Guru Yun. Sekarang ceritakan sejelas-jelasnya saat kau berada di dalam hutan roh. Dan guru tidak ingin kau menyembunyikan apapun dari guru. Perintah Guru Yun dengan lembut. Namun nada itu membuat si Yue bagai berada di depan sang ayah. Tidak bisa ditolak. Akhirnya si Yue mulai menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sejak masuk ke dalam hutan roh. Menceritakan permulaan pertama saat dia mendengar seseorang memanggil namanya. Panggilan yang dia dengar sayup-sayup itu membawa dia ke tepi jurang. Hingga akhirnya seseorang mendorongnya masuk ke dalam jurang. Semua dia ceritakan. Hanya saja dia tidak memberitahu soal Zuzaku dan pria tampan bernama Chu Tianju yang terikat di dasar jurang hutan roh. Di dasar jurang yang sangat dingin dan gelap. Jadi apa yang kau dapatkan di dalam jurang itu? Tanya Guru Yunjin. Si Yue mengeluarkan pedang panjang berwarna kuning yang dia temukan bersama Zuzaku. Saat pedang itu keluar dari ruang dunia teratai, terlihat cahaya cemerlang keluar dari pedang itu. Untunglah pintu ruang kantor Guru Yun tertutup. Hingga cahaya dari pedang Tianfang, pedang langit, tidak sampai keluar ruangan. Entah apa yang terjadi jika para tetua dari perguruan Lentera Putih, Guangde, mengetahui kalau si Yue memegang artefak pedang langit di tangannya. Pedang Tianfang. Kau menemukan pedang ini Yue? Seru Guru Yun dengan wajah kaget. Terlihat wajahnya sangat berbinar. Benar guru. Mungkin pedang itulah yang memanggil Yue. Sebab setelah pedang ini Yue temukan, Yue tidak mendengar lagi panggilan yang memanggil nama Yue.
Jawab Yu Yue. Ternyata pedang ini berjodoh dengan Munak. Beruntunglah dirimu Yuer, kata Guru Yun dengan senyum tulus di wajahnya. Tapi ingat, mulai sekarang kau harus berhati-hati. Sebelum orang yang ingin melihat kematianmu ditemukan, kau masih dalam bahaya, kata Guru Yun menasehati. Baik Guru, jawab Yu Yue. Apakah harimau Mangli juga kau temukan di sana? Tanya Guru Yunjin lagi. Benar Guru. Tiger Yu Yue temukan dalam keadaan sekarat hampir mati. Jawab Yu Yue. Syukurlah di balik keadaannya yang sangat berbahaya, kau malah menemukan keberuntungan. Sekarang Guru lebih lega, karena kau telah menemukan penjaga yang kuat. Lalu apalagi yang kau temukan di sana? Tanya Guru Yun. Si Yue memanggil ketiga makhluk kontaknya. Tak berapa lama, terlihat 3 makhluk imut berada di dekat si Yue. Kelinci seukuran telapak tangan orang dewasa yang duduk di bahu kanan si Yue. Kucing belang bercorak kuning keemasan dan hitam yang melingkari leher si Yue dan kepalanya ada di bahu kiri si Yue serta singa kecil gemuk dan imut yang ada di pangkuan si Yue. Kau, makhluk-makhluk ini, seru Guru si Yue tertahan. Mereka makhluk kontrak si Yue Guru. Jawab si Yue tenang. Kau memiliki semua ini Yu Yue. Seru Guru Yunjin tak percaya. Benar Guru, jawab si Yue. Kelinci darah. Gumam Guru si Yue. Kelinci darah. Dari mana Guru tahu kalau dia kelinci darah? Tanya si Yue. Sebab dia sendiri yang memiliki hewan itu. Tidak tahu kalau Xiao Tu adalah seekor kelinci darah. Memang sebagian orang saja yang tahu soal kelinci darah. Ciri yang paling terlihat adalah mata merah seperti darah yang dia miliki. Tapi mereka tahu kekuatan kelinci darah bukan main-main. Kau memiliki hewan kelinci darah dan harimau Mangli bagai memiliki kekuatan 200 prajurit berkekuatan tinggi. Kau sangat beruntung sekali Yu Yue, kata Guru Yunjin iri. Boleh aku memegang kelinci itu? Tanya Yunjin. Namun Xiao Tu mengkerutkan tubuhnya dan memasukkan kepalanya ke leher si Yue. Melihat tingkah Xiao Tu, si Yue membelai kepala Xiao Tu. Maaf Guru. Xiao Tu tidak suka disentuh tangan orang lain, kata si Yue sambil tersenyum kecut. Dia menyadari Xiao Tu tidak menyukai orang lain selain dia. Hahaha. Begitu ya. Lalu ini hewan apa? Sepertinya dia anak singa. Tanya Guru Yunjin sambil menatap Baizi yang ada di pangkuan si Yue. Hewan putih gemuk dan imut itu terlihat tiduran sambil menjilati tangan si Yue. Benar Guru. Dia singa kecil yang Yu Yue temukan di hutan sunyi. Jawab si Yue. Apa? Jadi kau sampai di hutan sunyi? Tanya Guru Yunjin dengan wajah kaget. Saat Yu Yue keluar dari jurang hutan roh, tiba-tiba kami sudah berada di hutan yang tidak kami kenal. Baru saat kami turun gunung dan keluar dari dalam hutan, barulah kami tahu di mana kami berada, kata Yu Yue menerangkan. Apakah kau tidak bertemu dengan hewan buas lainnya? Tanta sang guru. Kami sempat bertemu. Dan Yu Yue mengambil batu roh atau inti roh mereka. Jawab si Yue dengan tenang. Guru Yunjin hanya bisa menghela nafas sambil menatap gadis yang berpakaian seperti anak laki-laki di depannya itu. Setelah menghela nafas, Guru si Yue akhirnya menyuruh si Yue kembali ke rumah tinggalnya.
Yue, jangan kau perlihatkan hewan kontrakmu pada orang lain, kata Guru Yunjin saat si Yue akan keluar dengan ketiga hewan kontraknya. Baik Guru, jawab si Yue. Dia keluar dari ruang kantor Guru Yunjin. Namun sebelum dia berjalan pulang, tiba-tiba sebuah ide muncul di otaknya. Xiao Tu, apakah kau bisa mengikuti gadis yang telah mendorongku ke jurang? Tanya si Yue. Itu masalah kecil Yue. Jawab Xiao Tu. Kalau begitu pergilah. Aku menunggu di rumah tinggal, kata Yue. Baik, aku pergi, kata Xiao Tu sambil menghilang dari pandangan. Setelah Xiao Tu pergi dan hari sudah siang, si Yue berpikir pasti teman-temannya sudah menunggunya dengan cemas di rumah tinggal mereka. Karena ingin mempersingkat waktu, si Yue berjalan lewat atap bangunan perguruan tanpa seorang murid perguruan yang tahu. Hanya Guru Yun dan kepala sekolah Ming yang melihat perbuatan si Yue. Kepala sekolah Ming sangat kaget melihat kemajuan Yue. Sedangkan Guru Yunjin hanya bisa tersenyum bangga dan geleng kepala. Si Yue kini sudah sampai di depan rumah tempat tinggalnya. Dengan ringan dia melompat turun dari atas pohon yang ada di sebelah rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, terlihat teman-temannya sedang sibuk di dapur. Memangnya kalian bisa masak? Tanya si Yue sambil tertawa. Hehehe. Kami hanya membersihkan ikannya saja Yue. Jawab Chanxin. Dari mana kalian mendapatkan ikan ini? Tanya Yue. Kita mendapatkan ikan ini dari sungai yang ada di belakang kebun perguruan Yue. Jawab Chanxin. Akhirnya si Yue dan kawan mulai memasak. Butuh waktu 2 jam untuk memasak. Dan akhirnya mereka terlihat sedang makan masakan yang mereka buat. Yue, sebenarnya ada masalah apa antara kau dengan kakak senior Anran? Tanya Ningxi. Anran? Siapa Anran? Tanya si Yue tak mengerti. Gadis yang tadi menabrakmu. Jawab Ningxi. Oh, dia bernama Anran. Apakah dia teman dari Siolan? Tanya si Yue lagi. Benar. Dia teman si Siolan. Mereka sangat dekat. Memangnya ada apa dengan dia? Tanya Ningxi lagi. Dia yang mendorongku masuk ke dalam jurang. Jawab si Yue datar. Apa? Dia? Seru mereka hampir bersamaan. Dia yang mendorongku masuk ke dalam jurang yang dalam itu. Saat itu aku terlalu fokus melihat ke arah jurang, hingga kedatangan dia tidak kusadari. Dan akhirnya saat dia mendorongku, aku tidak bisa mengelak. Untunglah aku masih sempat melihat wajahnya yang tersenyum sinis saat melihat diriku jatuh ke dalam jurang. Kata si Yue memberitahukan kebenarannya. Brengsek. Ternyata dia. Lalu kenapa kau tidak mengatakan pada kepala sekolah? Tanya Chanxin marah. Aku tidak punya bukti kalau dialah pelakunya. Dia pasti bisa mengelak kalau dia kita tuduh. Kata si Yue datar. Lalu bagaimana kita bisa menangkap dia? Tanya Ningxi. Kita mencari bukti dulu. Kalau bukti itu bisa kita dapatkan, maka kita akan mudah menangkapnya. Jawab si Yue. Mereka pun terdiam sambil meneruskan makan mereka. Namun tiba-tiba si kecil Xiao Tu masuk ke dalam dapur langsung naik ke pangkuan si Yue. Mereka para sahabat si Yue sudah tak asing dan tak kaget melihat tingkah ketiga hewan kontrak si Yue.
Apalagi Xiao Tu dan Tiger. Hanya saja mereka belum bisa memegang arau mengusap tubuh ketiga hewan si Yue. Karena mereka semua tidak mau disentuh selain si Yue sendiri. Walaupun begitu, mereka bertiga cukup ramah dan akrab dengan mereka. Bagaimana Xiao Tu? Tanya Yu Yue. Ternyata gadis itu memang ada hubungannya dengan Siolan. Dan aku dengar mereka berdua akan bertemu di dekat danau kecil di belakang perguruan. Kata Xiao Tu. Danau kecil. Gumam si Yue. Yu Yue. Aku tahu tempatnya. Danau itu terletak di belakang gedung pertemuan. Di sana memang ada taman yang di tengahnya ada danau kecilnya. Dan di atas danau ada jalan kecil yang menuju sebuah bangunan tempat anak muda duduk-duduk mengobrol. Kata Chanxin menerangkan. Memangnya kau pernah ke sana Chanxin? Tanya Feng Sun. Pernah. Saat aku pertama kali datang kemari, seseorang mengajakku ke sana. Jawab Chanxin. Aku sudah menyangka. Pasti mereka akan bertemu saat mengetahui aku masih hidup. Kata si Yue pelan. Kau sudah menyangka kalau ini ada hubungannya dengan Siolan. Kata Ningxi tak percaya. Aku pernah melihat mereka berdua berjalan bersama. Aku menebak semua ini ada hubungannya dengan Siolan. Kata si Yue. Lalu apa yang akan kau lakukan Yu Yue? Tanya Feng Sun. Entahlah. Andai ada alat untuk merekam mereka. Kata si Yue. Andai ini di zaman modern aku bisa merekam dan memvideokannya. Batin si Yue. Aku memiliki batu dewa. Kata Feng Sun sambil memperlihatkan batu hitam sebesar telur ayam kampung. Batu dewa. Untuk apa? Tanya si Yue tak mengerti. Ya ampun Yu Yue. Batu dewa ini sangat langka. Aku dengar batu ini hanya ada di benua alam atas saja. Batu ini jika kita tekan dengan kekuatan, kita bisa merekam suara seseorang di dalam batu ini. Malah kalau kekuatan orang itu semakin kuat, batu ini bisa membentuk gambar pada orang yang kita rekam. Kata Chanxin dengan wajah penuh gembira Karen bisa melihat batu dewa di depannya. Benarkah? Apa benar ucapan Chanxin? Feng Sun. Tanya si Yue pada Feng Sun sang pemilik. Memang benar Yu Yue. Hanya saja, rekaman itu hanya bisa digunakan sekali saja. Dan kita tidak bisa mengulangi lagi. Kata Feng Sun. Tidak masalah. Kalau begitu kita akan menggunakannya. Seru si Yue bahagia. Kalau begitu kita akan mempelajarinya sebelum kita gunakan. Kata Feng Sun lagi. Baik. Tapi sebelum itu, Xiao Tu. Apakah kau bisa melaksanakan pekerjaan ini? Kau akan mendekati mereka. Dan kau bisa merekam percakapan mereka. Kata si Yue lagi. Baik. Serahkan semua itu padaku si Yue. Aku akan melakukan. Dengan sebaik-baiknya. Janji Xiao Tu. Akhirnya Yu Yue mempelajari penggunaan batu dewa dari Feng Sun. Sebelum nanti malam mereka gunakan. Cukup dulu ya. Ayo dong dukung author dengan like, komen dan vote sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa semua yang kalian bersambung. Episode sebelumnya. Pulang 2. Episode berikutnya. Sang pembunuh. Sang pembunuh. Menjelang malam, keempat sahabat itu mulai pergi ke pinggir danau.
Mereka sudah menetapkan tempat yang sesuai dengan misi mereka untuk bisa melihat dan mendengar percakapan mereka. Mereka sekarang berada di atas pohon yang ada di pinggir danau kecil itu. Di pinggir danau hanya ada pohon besar itu yang bisa mereka gunakan untuk bersemangat. Karena pinggiran danau hanya ada bunga-bunga yang tumbuh pendek, tidak bisa digunakan untuk bersembunyi. Danau itu tidak terlalu luas, dan di atas danau ada bangunan rumah tanpa dinding. Untuk sampai di sana ada 2 jembatan kanan dan kiri yang menghubungkan rumah dengan pinggiran danau. Kini mereka berempat telah menunggu kedatangan Anran dan Siolan datang ke danau. Yue, ada yang datang. Bisik Tiger yang memiliki mata dan pendengaran yang tajam pada si Yue. Siapa? Tanya si Yue. Entah. Jawab Tiger yang tiduran di cabang yang ada di atas Yue. Mereka berbicara tanpa terdengar oleh yang lain. Tak berapa lama terlihat sesosok manusia datang dan berjalan dengan hati-hati. Ketika semakin dekat dengan pohon, barulah terlihat kalau dia seorang wanita. Dan ketika semakin dekat, barulah wajah wanita itu terlihat lebih jelas ketika terkena cahaya bulan. Gadis itu ternyata si Anran. Dia datang sendiri tanpa Siolan. Yue, kenapa dia datang sendiri? Bisik Chansin yang berada di dekatnya. Mungkin mereka jalan sendiri agar tidak mencurigakan. Kata Ningsi menjawab pertanyaan Chansin. Tak berapa lama Tiger berkata lagi. Ada yang datang lagi Yue. Kata Tiger. Si Yue segera mempersiapkan batu hitam yang ada di tangannya. Dia mengalirkan kekuatannya pada batu hitam yang ternyata Black Jade. Black Jade mengeluarkan cahaya putih menyilaukan walau hanya sebentar. Setelah itu kembali seperti semula. Hanya saja di atas batu hitam itu ada setitik cahaya yang timbul. Si Yue memberikan batu itu pada Xiao Tu yang sejak tadi ada di pundak Yue. Kau siap Xiao Tu? Tanya Yue. Aku siap Yue. Jawab Xiao Tu. Pergilah. Hati-hati. Kata si Yue. Angguk Xiao Tu. Dia segera melompat turun dan berlari ke arah rumah tak berdinding itu. Tak berapa lama terlihat seseorang kembali datang. Dan saat orang itu semakin dekat, mereka mulai mengenali siapa dia. Dia Siolan yang terlihat datang dengan langkah tergesa-gesa. Dia langsung menuju Anran yang sudah duduk di dalam rumah yang berada di atas danau. Terlihat Siolan berhenti sejenak dan memandang sekitarnya. Mungkin dia takut ada orang yang melihat kehadirannya. Setelah itu dia melanjutkan langkahnya. Anran, ada apa kau memanggilku kemari? Tanya Siolan. Ada nada kesal dalam suaranya. Apakah kau sudah bertemu dengan si Yue? Ucap Anran dengan nada cemas. Si Yue siapa? Tanya Siolan. Si Yue dari keluarga Si. Dia tadi telah kembali. Kata Anran lagi. Terdengar ada nada panik di dalam suaranya. Apa katamu? Si Yue dari keluarga Si. Bukankah kau telah mendorongnya masuk ke dalam jurang? Bagaimana dia bisa selamat? Kata Siolan kaget. Aku juga tidak tahu. Aku sendiri yang mendorong dia dari atas tebing. Dan aku melihat dia melayang jatuh. Tapi kenapa dia bisa selamat dari jurang yang dalam itu? Kata Anran tak percaya. Itu kegagalanmu. Jawab Siolan kesal.
Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Anran dengan nada takut. Kita. Kenapa kita? Bukankah kau yang melakukannya? Ucap Siolan dengan dingin. Tunggu. Kau mengatakan aku yang melakukannya. Kau ingin lepas tangan. Ingat, semua ini aku lakukan karena permintaanmu. Kalau kau tidak menjanjikan kelulusanku dan kebaikan di perguruan ini, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak ada permusuhan dengan dia. Ucap Anran emosi. Cukup. Apakah kau perlu mengeraskan suaramu seperti itu? Seru Siolan marah. Kau yang memulai. Jawab Anran. Kenapa kau sibuk dan gelisah seperti itu? Bukankah saat kau melakukannya tidak ada orang yang tahu? Ucap Siolan datar. Tentu saja. Aku sendirian saat itu. Jawab Anran. Kalau begitu untuk apa kau panik dan takut? Tidak ada yang tahu kalau kau pelakunya. Kata Siolan tenang. Tapi Nona Siolan, bagaimana jika dia tahu kalau aku yang telah mendorongnya? Kata Anran lagi. Sangkal saja. Selama kau menyangkalnya dan tidak ada saksi maka dia tidak bisa menuduhmu. Kata Siolan tenang. Benar katamu Nona. Bagaimana dia akan menuduhku jika tidak ada bukti dan saksi? Kau memang cerdas Nona Siolan. Kata Anran memuji. Sebenarnya ada dendam apa antara kau dan si Yue? Lanjut Anran lagi. Aku tidak menyukai seseorang yang lebih hebat dariku. Apalagi menjadi pusat perhatian putra mahkota. Jawab Siolan dingin. Tapi bukankah dia seorang pria? Tanya Anran lagi. Pria atau wanita yang menjadi pusat perhatian putra mahkota. Aku tidak menyukainya. Dan dia harus lenyap dari pandanganku. Jawab Siolan dingin. Sudahlah. Semua bukan urusanmu. Sekarang aku pergi dan ingat. Jangan mencariku hanya karena masalah sepele seperti ini. Ucap Siolan marah. Terlihat dia berdiri. Dan tak lama meninggalkan Anran. Beberapa waktu kemudian, Anran pun pergi dari tempat itu. Setelah keduanya hilang dari pandangan, si Yue dan teman-teman turun dari pohon. Gila. Hanya karena masalah sepele seperti itu, dia tega menghilangkan sebuah nyawa. Dia tega membunuh Mu Yue. Teriak Chan Xin marah. Dia bilang putra mahkota memperhatikan Yu Yue. Ucap Feng Sun perlahan. Yu Yue. Memangnya kau pernah bertemu dengan putra mahkota lagi selain di depan ruang latihan? Tanya Ningxi. Pernah. Saat kami pergi ke rumah makan sekolah. Kata Chan Xin menjawab pertanyaan Ningxi. Di rumah makan sekolah. Kapan itu? Tanya Ningxi lagi. Setelah pertemuan kita dengan putra mahkota di depan ruang latihan. Saat itu kalian tidak ikut. Jawab Chan Xin lagi. Memang apa yang dilakukan putra mahkota pada si Yue? Tanya Ningxi. Tidak ada. Saat itu putra mahkota hanya menatap kami. Dan tiba-tiba Siolan mengundang kami makan di meja mereka. Tapi si Yue menolak dan kami keluar. Jawab Chan Xin. Cuma seperti itu Siolan ingin membunuh si Yue. Benar-benar gadis jahat. Ucap Ningxi. Percakapan mereka terhenti saat Xiao Tu datang. Yu Yue ini. Ucapnya sambil memberikan batu black jade ke tangan si Yue. Kau bisa merekam semuanya kan? Tanya si Yue. Tentu saja.
Aku menaruh batu itu tepat di depan mereka. Jawab Xiao Tu bangga. Bagus Xiao Tu, kata si Yue sambil mengusap Xiao Tu yang sudah berada kembali di pundaknya. Sedangkan Tiger telah melingkar tenang di pundak sebelah kiri si Yue. Akhirnya mereka kembali ke rumah tinggal mereka. Mereka merencanakan cara menjebak Anran. 2 hari pun berlalu dengan tenang. Tak ada pergerakan dari kelompok Siolan yang ingin mengganggu si Yue. Hingga hari ini semuanya tenang-tenang saja. Saat ini si Yue dan ketiga kawannya pergi belajar seperti biasanya. Mereka berempat berjalan di antara murid-murid perguruan dengan tenang. Namun ada keanehan yang mereka rasakan. Saat mereka melewati jalan menuju kelas, dan mereka bertemu atau berpapasan dengan para murid, terlihat mereka menatap wajah Yu Yue dan teman-temannya dengan tatapan sinis dan mencemooh. Seperti mereka melakukan sesuatu yang salah, terutama pada si Yue. Namun mereka tetap tenang berjalan. Hingga akhirnya mereka sampai di depan ruang latihan yang dekat dengan kelas mereka. Saat mereka berjalan, tiba-tiba saja beberapa orang menghadang perjalanan mereka. Dia ternyata geng milik putra mahkota. Ah, ternyata si sampah ini masih hidup. Aku pikir dia sudah mati di dasar jurang hutan roh. Ucap Guan Chu teman putra mahkota. Mungkin jurang hutan roh tidak menginginkan arwah si sampah ini di sana Guan Chu. Ucap sang teman. Hahaha. Jangankan kita. Hutan roh saja tidak menginginkan arwahnya. Oh ya si Yue. Di mana gadis sampah itu? Kata Guan Chu dengan wajah marah. Si sampah. Maksudmu Yu Yue? Tanya si Yue sambil tersenyum sinis. Siapa lagi sampah di kota ini selain dia? Jawab Guan Chu. Bukannya dia sudah meninggal? Atau kau ingin dia memukulmu lagi? Oh, aku tahu. Pasti kau merindukan pukukannya kan? Kata si Yue sambil tertawa. Brengsek. Suruh dia keluar. Jangan berpura-pura telah mati. Teriak Guan Chu marah. Kau sakit Guan. Kau berteriak seperti itu apakah karena kau frustasi? Ejek si Yue. Jangan kau pikir kami percaya kalau gadis itu telah mati. Teriaknya marah. Namun pertengkaran mereka terhenti saat putra mahkota dan Siolan serta pembantunya datang. Dia menatap si Yue sebentar dan segera mengajak Guan Chu pergi. Guan Chu pergi dengan sekilas menatap tajam si Yue. Si Yue cuek saja dan segera melanjutkan perjalanannya ke kelas. Sesampainya di kelas ternyata kelas masih agak sepi. Mereka segera mencari tempat duduk. Saat si Yue berjalan, tiba-tiba ada kaki yang melintang di depannya dengan sengaja. Dengan cepat seakan tak sengaja si Yue menginjak kaki itu dengan keras. Au! Teriakan keras terdengar dari mulut biksun yang ingin membuat si Yue celaka tadi. Yu Yue! Kau! Serunya dengan wajah merah karena marah dan kesakitan. Ada apa? Salah sendiri. Kenapa kakimu kau taruh di jalanan? Ucap si Yue tenang. Dasar sampah. Kau sengaja melakukannya kan? Ucapnya marah. Aku? Mana mungkin? Bukankah aku sampah yang tak bisa apa-apa? Jawab si Yue. Kau? Serunya marah. Dia masih memegang kakinya yang hampir patah. Pertengkaran mereka terhenti karena Guru Yunjin masuk. Ada apa ini? Tanya Guru Yunjin sambil menaruh buku di meja guru.
Dia, si sampah ini sengaja melukai kakiku guru. Teriak Biksun dengan marah. Guru, mana mungkin aku melakukan itu? Sampah sepertiku apa mampu melakukannya? Jawab si Yue dengan wajah memelas. Kau! Seruan dari Biksun tak seakan percaya menatap wajah bodoh si Yue. Sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Dan kau Biksun, kau bisa pergi ke ruang kesehatan untuk meminta perawatan, kata guru Yunjin. Dan yang lain kita lanjutkan materi kemarin. Kita akan membahas tentang pegunungan Paoso yang memiliki hutan sunyi. Di sana kalian bisa menemui hewan roh yang kekuatannya tidak kalah dengan hutan roh. Guru Yunjin pun menjelaskan dengan cermat tentang pegunungan Paoso. Si Yue menyimak dengan seksama. Terlihat para murid mulai menulis pelajaran yang diterangkan Guru Yun. Namun si Yue hanya mendengarkan perkataan Guru Yun. Ningxi yang melihat itu menegur Yu Yue. Kau tidak mencatatnya Yu Yue? Tanya Ningxi. Aku sudah mencatat di sini. Jawab si Yue sambil menunjuk kepalanya. Dasar otak jenius, ucap Ningxi kesal. Beberapa jam kemudian pelajarannya selesai. Ketika pelajaran usai tiba-tiba Chanxin yang tadi sempat keluar karena panggilan alami, tiba-tiba kembali dengan heboh. Yu Yue, kita ke alun-alun sekolah, seru Chanxin. Ada apa? Tanya si Yue. Entahlah. Tetapi banyak anak menuju ke sana, bukan hanya kelas dasar, tapi kelas senior pada pergi ke sana, kata Chanxin heboh. Kalau begitu kita pergi ke sana, jawab si Yue. Mereka berempat pun pergi ke alun-alun. Saat mereka keluar dari kelas mereka, si Yue dan kawan-kawan melihat Anran berjalan ke arah berlawanan. Melihat itu, si Yue berpikir memiliki kesempatan untuk membuka masalah yang ada. Dia segera menghentikan langkah Anran. Mau kemana kak? Tanya si Yue sambil berdiri di depan Anran. Bukan urusanmu, jawabnya dengan nada kesal. Oh, bukan urusanku. Apakah saat ini aku bisa menuduhmu kalau kaulah yang telah mendorongku masuk ke jurang itu? Kata-kata si Yue membuat Anran bagai mendengar halilintar. Kau, ucapnya tergagap. Ada apa? Kau pikir aku tidak tahu akan kejahatanmu? Dan aku pun tahu siapa yang ada di belakangmu, kata si Yue dingin. Terlihat wajah Anran memucat. Aku pun juga tahu apa uangnya lakukan pada si Yue, ucap Chanxin. Ucapan mereka membuat Anran terpuruk diam. Lalu apa maumu? Ucapnya pelan dengan nada putus asa. Ikut kami. Aku ingin kau melakukan apa yang kami minta. Jika tidak, kau akan tahu akibatnya, kata Feng Sun datar. Akhirnya dengan terpaksa Anran mengikuti mereka berempat. Mereka berjalan ke arah alun-alun perguruan. Terlihat banyak murid yang sudah berkumpul di sana. Dan di depan mereka terlihat si Olan sedang berjalan bersama putra mahkota dan para pelayan setianya. Mereka terlihat berjalan sambil berbincang-bincang. Si Olan, ternyata kau datang juga kemari, ucap si Yue yang sudah berada di belakang mereka. Si Yue, kau juga datang kemari? Oh ya, aku dengar kau hilang di hutan roh. Atau hanya tingkah konyolmu saja yang ingin mencari perhatian kami ya? Kata si Olan dengan suara keras.
Suara Siolan terdengar cukup keras hingga membuat para murid menengok ke arah mereka. Mereka melihat si sampah si Yue dari keluarga Si dan Siolan yang merupakan kekasih putra mahkota sedang berdebat. Mereka merasa bakal ada tontonan sebentar lagi. Mendengar ucapan Siolan, si Yue hanya tersenyum sinis. Semua yang kau katakan kau sendiri yang tahu kebenarannya. Jawab si Yue tenang. Dasar sampah. Bukan hanya Yu Yue yang menjadi sampah. Ternyata penggantinya juga sampah. Kata salah satu pembantu putra mahkota. Tutup mulutmu. Berani sekali kau menghina adikku. Seru si Mayun yang tiba-tiba sudah berada di samping si Yue bersama Ronghan. Si Mayun langsung menghajar pria yang berani menghina sang adik. Sekali kau berani menghina adikku, abis kau. Teriak si Mayun. Ho ho. Ternyata pembela si Yue datang. Olok Siolan. Apa hanya dirimu yang memiliki pembela? Kata si Mayun dingin. Biarkan saja Kak. Kenapa kita harus melayani mereka? Mereka bukan. Belum selesai ucapan si Yue. Tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan ucapan si Yue. Ada apa ini? Kenapa kalian membuat keributan di perguruan? Terdengar suara lantang menghentikan perdebatan si Yue dan Siolan. Terlihat pinitua keamanan perguruan Wei Zixi berjalan ke arah mereka. Wah! Kebetulan sekali ada pinitua Wei Zixi. Tetua, aku akan melaporkan soal hilangnya diriku di hutan roh tempo hari. Kata si Yue sambil berjalan ke arah tetua Wei Zixi yang berdiri di antara para murid. Lalu apa yang akan kau laporkan? Tanya tetua Wei Zixi dengan tenang. Aku bukan hilang karena tersesat. Aku hilang karena didorong seseorang ke dalam jurang. Kata si Yue tenang. Kau jangan mengarang cerita yang tidak anak tak berguna. Tiba-tiba kembali terdengar suara memotong perkataan si Yue. Dan terlihat wakil kepala sekolah datang bersama guru Yunjin. Aku tidak mengarang cerita. Itu suatu kebenaran kalau memang seseorang menginginkan kematianku. Jawab si Yue. Lalu siapa yang menginginkan kematianmu? Tanya Tuan Baojan dengan sinis. Siolan. Jawab si Yue sambil menunjuk Siolan. Tentu saja Siolan terkejut mendengar omongan si Yue. Bukan hanya Siolan yang kaget namun para siswa yang ada di sana. Juga putra mahkota merasa kaget mendengar ucapan si Yue. Putra mahkota menatap Siolan. Kau bohong. Untuk apa aku ingin membunuhmu? Aku tidak memiliki dendam denganmu. Lagian aku adalah murid lama yang sudah memiliki hewan roh. Mana mungkin aku masuk kembali ke hutan roh? Jangan memfitnah diriku Yu Yue. Seru Siolan dengan wajah marah. Benar yang Siolan katakan. Terdengar ucapan dari para murid. Pinitua. Kau bisa menanyakan semua kebenaran pada Anran yang telah mendorongku ke jurang atas perintah Siolan. Kata si Yue dengan tenang. Bohong penetua. Aku tidak menyuruh Anran untuk membunuh si Yue. Mungkin itu akan si Yue yang berkomplot dengan Anran untuk menjebakku. Teriak Siolan dengan marah. Tidak Pinitua Wei. Aku memang disuruh Nona Siolan untuk membunuh si Yue di hutan saat pengambilan telur binatang roh. Kebetulan aku murid yang belum memiliki hewan roh. Namun aku bingung. Dengan cara apa aku harus membunuh Yu Yue? Pada saat aku membuntuti Yu Yue,
Aku punya kesempatan saat dia berdiri di pinggir tebing. Dan saat itulah aku mendorong si Yue ke dalam jurang yang dalam itu. Semua yang aku lakukan karena dorongan Nona Siolan yang menyuruhku untuk membunuh si Yue. Ucap Anran dengan wajah takut dan menyesal. Bohong. Kapan aku menyuruhmu membunuh si Yue? Kau dan si Yue sengaja menjebakku agar aku bertanggung jawab dan mendapat hukuman. Teriak Siolan marah. Cukup. Dalam masalah ini Anran telah mengakui perbuatannya. Karena di perguruan ini, tidak diperbolehkan seorang murid berpikiran sekejam itu. Karena itu Anran mulai sekarang dikeluarkan dari perguruan. Dan dia terputus hubungan dengan perguruan. Ucap wakil kepala sekolah. Puan, jangan kau keluarkan aku dari perguruan. Aku mohon. Ucap Anran memohon. Tidak ada lagi permohonan. Ucap Tuan Baojang. Terlihat Anran menunduk dengan sedih. Lalu bagaimana dengan Nona Siolan? Kata Anran dengan wajah sedih. Kau bukan lagi murid perguruan. Jadi semua itu bukan urusan kamu. Kata Tuan Baojang dengan mudah. Terlihat Anran hanya tertunduk sedih. Bagaimana si Yue? Apakah kau sudah puas? Ucap Tuan Baojang datar. Belum. Karena Siolanlah yang menjadi pelaku yang sebenarnya. Jawab si Yue. Kau tidak memiliki bukti kalau Siolan terlibat. Mungkin ini hanya akal-akalanmu saja. Tuduh Tuan Baojang. Begitukah? Jadi Tuan Baojang berpikir semua ini hanya akal-akalanku saja. Kata si Yue sambil menatap Tuan Baojang dengan tatapan tajam. Benar. Kalau kau bisa membuktikan keterlibatan Siolan, maka aku percaya. Tapi kalau tidak, kami anggap memfitnah dia. Dan kau tahu akibatnya kan? Kata Tuan Baojang mengancam. Baik kalau itu keinginan Tuan Baojang. Chanxin berikan barang itu padaku. Ucap si Yue pada Chanxin. Chanxin memberikan batu dewa pada si Yue. Melihat batu dewa, terlihat muka Tuan Baojang pucat. Dia tahu batu itu batu dewa. Sedangkan si Yue berjalan ke arah Guru Yunjin. Guru tolong. Ucapnya sambil memberikan batu itu pada Guru Yunjin. Guru Yunjin tahu maksud si Yue. Sebab dia tahu batu apa yang ada di tangannya. Guru Yunjin mengalirkan kekuatan pada batu hitam. Tak lama terdengar suara percakapan. Suara itu jelas suara antara Anran dan Siolan. Maaf cukup dulu ya ceritanya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Batu Dewa. Episode berikutnya. Terungkap.